Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam hari ini dengan sahabat Ansor, tentunya di bidang siber. Ya, tapi sebentar lagi kayaknya kita sudah Resign dari siber. Ya, kita sudah stay ini dengan sahabat Reza. Alhamdulillah dengan mujahadahnya beliau, dengan tirakatnya beliau selama satu periode 2023-2025 di PACGP Ansor Wonosorejo, beliau telah menorehkan tintanya dengan membuat karya ilmiah atau sebuah dokumenter, yakni tentang perjalanan PACGP Ansor masa khidmat 2023-2025. Tentu ini sangat tidak mudah ya Gus, karena harus tirakat. Tirakat ya. Karena Ansor dulunya Wonosorejo ini vakum. Jadi beberapa tahun sudah istirahat. Akhirnya oleh komando dengan sahabat Zuhri, kita bersama-sama mampu menciptakan Ansor Reborn. Jadi kembali hidup, menghidupi kegiatan Ansor di wilayah Wonosorejo, dan akhirnya selesai sampai di penghujung masa khidmat kita di tahun 2025. Dan akhirnya beliau ternyata diam-diam telah bermujahadah, telah menorehkan tintanya, membuat dokumenter perjalanan kita selama 2 tahun atau satu periode masa khidmat 2023-2025 PACGP Ansor Wonosorejo. Dan sekilas tentang beliau lahir di Banyuwangi 16 November 2021, bisa dipanggil Tahta atau Fahreza. Nama lengkap beliau Ramadhani Tahta Fahreza, SAP, baru wisuda ya. Jabatan Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor Desa Bajulmati, alamat Dusun Galekan, RT 1 RW 4 Desa Bajulmati, Kecamatan Wonosorejo. Media sosial IG jangan lupa ya, RTAH-TF. Tuh, untuk FB-nya Ramadhani Fahreza, jangan lupa di follow. Dan juga sekarang beliau lagi menjabat baru tentunya di Ketua Bidang Politik dan Birokrasi. Dan alhamdulillah pada masa khidmat 2025-2008 kita menambah dua bidang baru. Yang pertama politik dan birokrasi, dan yang kedua bidang ekonomi kreatif dan UMKM. Semoga dua bidang ini yang baru berjalan dengan lancar sesuai harapan dengan program-program yang telah disusun oleh PC ataupun PW ataupun PP. Tentunya kita juga mengharapkan bagaimana dua bidang ini sangat bermanfaat bagi lingkungan kita sekitar. Itu saja berkontribusi nanti untuk Wonosorejo. Dan kita langsung simak sekilas tentang bagaimana isi dari dokumenter perjalanan satu periode PACGP Ansor Wonosorejo. Monggo Gus. Baik, halo sahabat-sahabat sekalian. Jadi tadi telah disampaikan oleh sahabat Arif, sahabat saya, yang nantinya kita sudah tidak ada di layar kaca ini, mungkin ada yang menggantikan. Jadi luar biasa, ketemu lagi di Kisah Pemuda dan Ansor, dimana ini periode keberapa kita ini, ketiga ini. Ya, video ketiga kita ini. Kemarin sudah datang Cak Iwan, salah satu dari RUPA, Ruang Pemuda dan juga penggiat literasi yang ada di Kecamatan Wonosorejo ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan di sini untuk duduk bareng dengan beliau, sama-sama kita belajar bersama terkait dengan bedah buku ya sekarang, bedah buku. Dan alhamdulillah buku hari ini sudah saya selesaikan. Cukup panjang sebetulnya menyelesaikan buku ini, cukup panjang mengalahkan skripsi saya ya panjangnya. Mungkin kalau pengarang kitab itu beliau biasanya itu berpuasa sampai bermujahadah. Mungkin kalau sampean juga berpuasa ya? Saya berpuasa, puasa Ramadan. Berapa Ramadan ini Gus?
Dua lah. Dua ya. Berarti 2 tahun ya. 2 tahun. Sesuai dengan tagline-nya. Dua tahun satu periode. Jadi buku ini saya tulis dengan inisiasi, tentu saja saya menginginkan ada sebuah dokumenter yang tertulis dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Siapa tahu dari sedikit tulisan dan karangan saya ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan berkenaan dengan tulisan saya, Gus, tulisan saya ini atau dalam buku ini di situ membahas sub-sub dan tema sesuai dengan bidang kita. Yang pertama ada bidang keansoran, lalu ada bidang MDSRA, Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Dan yang ketiga ada kebanseran dan juga membahas tentang keorganisasian, di mana sub-sub tersebut diperas sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan selama satu periode. Dan alhamdulillah yang dulunya hanya Banser tok yang aktif, sekarang Ansor sudah hadir di masyarakat. Yang dulunya dilantik selama 2 bulan selesai, dan kita alhamdulillah 2 tahun bisa menyempurnakan satu periode luar biasa. Mungkin patut kita apresiasi. Maka dari hal tersebutlah saya menginginkan ada sebuah dokumenter yang tertulis dan bisa dirasakan, dan nantinya insya Allah akan kami publish. Jadi sedikit cerita berkenaan dengan buku ini, Gus. Jadi buku ini kami tulis dari awal itu tentu saja bayi lahir, dimana kita dilantik pada waktu itu. Awal mulanya dari pelantikan kita ini luar biasa, sahabat-sahabat sekalian, disaksikan oleh seluruh kader Ansor sekapal kuda. Sebasuki Raya. Ya, pada saat itu bersamaan dengan PKD di Rosa. Ya, betul, di Rumah Apung. Ini merupakan momen yang langka sebetulnya. Dan itu dihadiri oleh pemateri dari PW. Iya, betul. Dan alhamdulillah dihadiri oleh, kalau tidak salah, Ketua MDSRA dari PW juga. Iya, bahkan di sorenya ada Pak Menhan ya. Alhamdulillah ya. Jadi hadiri Pak Menhan. Yang katanya sambutannya itu Pak Menhan, tapi aslinya seharusnya Menhan Menpan RB. Ya karena Pak Anas yang hadir. Ya, betul. Mungkin MC-nya lagi down, jadinya biasanya itu Menpan, malah dipanggil Menhan. Oh iya, saya manggil Menhan ya. Iya, Menhan. Menhan malah Pak Prabowo. Oh iya ya, presiden kita yang sekarang luar biasa. Nah, jadi begitu. Dari awal kita sudah dilantik, dihadiri oleh orang-orang yang luar biasa dan disaksikan oleh tentunya sahabat-sahabat kita setapal kuda, Sebasuki Raya. Ada dari Bondowoso, Situbondo, ada dari Jember, bahkan ada yang dari Probolinggo, luar biasa. Maka dari itu insya Allah kita itu dibarokai di situ, Gus. Ya. Mungkin berkat doa-doa para hadir yang dari setapal kuda itu, jadi membuat kita sedikit termotivasi lah, dan mungkin sampai berdiri sampai akhir periode ini ya berkat doa dari mereka, meskipun banyak drama ya. Iya, wah tentu saja kalau kita berbicara organisasi pasti luput dari drama, pasti banyak drama. Banyak sekali lika-liku perjalanan kita yang saya tulis di situ, mulai dari kita awal dilantik sampai nanti demisioner, yang insya Allah sudah demisioner ya. Sudah dimisioner. Tinggal menunggu serah terima. Nah, jadi banyak sekali momen-momen yang tentu saja buat saya itu apresiasi, dan mungkin ini akan tercatat dalam kehidupan saya luar biasa. Ansor ini merubah saya menjadi yang lebih baik, tentu saja ini luar biasa. Dan sedikit cerita, buku ini saya ciptakan tentu saja dokumenter itu sangatlah penting, Gus. Ya. Agar apa? Agar nantinya anak cucu kita juga bisa melihat bahwa saja perjuangan kita itu tidak mudah, banyak sekali tantangan sampai berada di titik 2 tahun ini ya, luar biasa. Kalau kita berbicara 2 tahun, Gus, ya tentu saja kan banyak sekali huru-hara. Iya. Huru-hara menurut sampean itu yang paling terkesan apa? Tantangan. Iya, tantangan. Kadang tantangan itu muncul dari keluarga. Kita mau bergerak, terkadang keluarga seolah wes le gak usah aktif wes, besakno
capek ya. Jadi biasanya dari orang tua itu melarang anaknya untuk mengabdi, kadang ya bukan karena apa, tapi karena memikirkan kondisi kesehatannya. Tapi terkadang kalau kita masih lagi diberi kesehatan ya biasanya pengen terus berjuang mengabdi. Tentu saja kalau kita berbicara mengabdi ini luar biasa, tidaklah mudah, banyak sekali tantangan. Dan juga kita dalam pengabdian ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Dari situ sudah tercatat di buku ini. Kalau mulai dari kita bahas dari awal ya. Di situ saya tulis tentang kita dilantik. Sudah selanjutnya membahas tentang bagaimana organisasi. Kalau kita berbicara organisasi, syarat dari organisasi itu tentu saja yang pertama ada anggota. Iya kan? Jadi kalau cuma kepala tok tidak ada anggotanya ya tidak bisa. Bukan organisasi, individual gitu ya, kan? Itulah. Ya sebaliknya juga. Iya. Kalau cuma anggotanya tok tidak ada kepalanya ya tidak bisa. Mau jalan kemana? Nah, iya. Tidak ada yang nyupir gitu. Kalau gitu sama aja kayak apa ya? Iya betul. Bis tanpa supir, nabrak akhirnya. Atau kereta tanpa masinis. Ya, betul. Jadi tidak bisa disebutkan organisasi kalau tidak ada dua elemen itu. Iya betul. Lalu kalau kita berbicara organisasi, tentu saja tak luput dengan yang pertama anggota, kedua hierarki, tupoksi, lalu ada lagi struktur birokrasi. Kalau di kampus struktur birokrasi nih. Kalau di kita di organisasi yaitu struktur organisasi. Nah, lanjut lagi yaitu ini hal yang paling krusial sebenarnya. Apa? Ada ART kalau di organisasi. Itu harus diikuti. Ya, kalau di kita PDPRT. Nah, kalau di organisasi lain mungkin ada ART. Ya. Yang mana ADART ini juga sering kadangkala kita lupakan, iya kan? Hanya kita baca tanpa kita harus kaji. Nah, maka menurut saya penting sekali PDPRT kita itu harus dikaji dan juga harus dipelajari agar para anggota organisasi itu paham bagaimana kita harus menjalankan tugas, tahu batasan-batasan dan tahu hukum-hukumnya. Begitu, Gus. Tentunya langkah kita bisa terarah lah, tidak keluar dari rel, tidak keluar dari jalurnya. Nah, selanjutnya dalam keorganisasian itu, di situ kita membahas tentang hal itu, Gus. Dan yang kedua kita membahas tentang legalitas. Organisasi itu harus legalitas. Artinya harus mempunyai SK. Karena syarat dari legalitas yaitu diakui. Kalau kita mempunyai SK, kita itu dilindungi secara hukum. Dan kita mempunyai payung hukum sendiri. Jadi penting banget SK. Maka pada waktu periode yang dulu kan kita kan ada turba ranting. Turba ranting itu salah satunya menyerap aspirasi yang ada di ranting dan juga membenahi SK. Ya kan Gus ya. Jadi ada sebagian ranting yang kebetulan di Wonosobo itu yang tidak hidup atau cuma sekedar anggotanya ada tapi tidak ada SK-nya. Maka itu menjadi tugas penting dari PAC. Dan itu PAC yang dititipkan oleh PC bahwasanya PAC wajib menyelesaikan ranting yang belum ter-SK-kan. Dan alhamdulillah di detik-detik demisioner kita ranting yang awalnya aktif tapi tidak ber-SK, alhamdulillah semua ber-SK. Cuma tinggal tugas kita yang kedepannya ini tinggal menghidupkan desa ranting yang belum terbentuk ranting ansor. Dan alhamdulillah juga pada periode kemarin ada berapa ranting baru, Gus? Ada 4 lah. Ada 4. Ada 4 ranting baru yang kita hidupkan kembali dan juga berkenaan dengan SK. Alhamdulillah kita sudah ada 10 ranting ansor sekecamatan Wonosobo yang sudah ber-SK. Itu berkat tentu saja kerja keras kita semuanya, dari ketua sampai ke struktur yang paling bawah. Itu tadi saya sempat melihat di buku sampean, Gus. Ada sedikit tentang kegiatan keansoran. Lah ternyata di pengabdian 2 tahun itu ada khidmat yang sangat luar biasa, sampean dituliskan di situ ada ansor good green. Dan itu sangat luar biasa. Jadi kita itu organisasi ansor tidak hanya
fokus pada keagamaan atau religi. Jadi kita juga harus peduli pada lingkungan, karena sebagaimana yang Allah titipkan bahwasanya kita harus juga peduli terhadap alam, hablum minal alam. Kita harus juga memperhatikan alam, dan itu sudah kita lakukan. Itu bagaimana gambaran kegiatannya? Jadi gambaran kegiatan dari Ansor Go Green, dan ini bicara tentang Ansor Go Green, kebetulan saya ketua panitianya nih. Oh iya. Berdua ini kita giat bareng ini ya. Iya. Jadi Ansor Go Green itu kita laksanakan tentu saja dalam rangka memperingati Harlah Gerakan Pemuda Ansor yang ke-90, yang dimana agendanya yaitu namanya Genduren Harlah. Beliau ini yang menciptakan ini, namanya ini luar biasa. Dimana Genduren Harlah itu ada 3 kegiatan ya Gus ya. Yang pertama yaitu selamatan, syukuran bareng-bareng, potong tumpeng, dan yang kedua Go Green, dan yang ketiga adalah baksos, bakti sosial. Jadi Go Green itu kita mempunyai 100 pohon yang kita tanam di 10 titik. Nah, sesuai dengan ranting kita yang ada 10 titik. Nah, di situ pohonnya ada bakau loh. Kita nanam bakau kan? Iya, bakau. Nanam bakau, bahkan nanam terumbu karang. Kita sayangnya nggak bisa nyelam, cuman ngawasi aja dari atas. Ya itu. Iya itu ya. Jadi ngutusnya. Kebetulan yang diutus sangat luar biasa, diving dari ranting Ansor Gansring. Dan yang kedua juga kita menanam tumbuh-tumbuhan buah agar kemanfaatan di lingkungan nantinya. Jadi Ansor Go Green ini nikmatnya bukan hanya keteduhan, namun menikmati buahnya. Manisnya kita nikmati juga kan. Nah begitu. Ansor Go Green ini kita adakan tentu saja agar kita hablum minal alam, peduli dengan alam. Kalau biasanya itu hablum minan nas dan hablum minallah, nah, kita tambahin hablum minal alam, peduli terhadap alam. Ya, tentu saja ya kalau kita bicara tentang alam, per hari ini banyak sekali kan bencana-bencana alam, tentu saja itu dari kerusakan kita sendiri. Iya. Jadi dhaharul fasadu fil barri wal bahri, katanya dalam Al-Qur'an itu kerusakan alam baik di darat ataupun di lautan itu disebabkan dengan tangan kita sendiri. Jadi sejauh mana tangan kita itu memperlakukan alam dengan baik, maka sejauh mana alam memperlakukan kita baik. Nah, jadi pergunakan tangan dengan baik. Ya. Lebih baik menulis. Ya. boleh. Kira-kira sampai dengan menulis. Daripada kita tebang pohon, lebih baik kita menulis. Sehingga muncullah sebuah mujahadah, hasil mujahadah sampean apa tadi satu periode perjalanan satu periode PAC Ansor Kecamatan Wonosorejo. Nah berikutnya kita bahas lagi nih ya tentang MDSRA. Oh iya, MDSRA juga. Ini MDSRA ini luar biasa Gus, ya kan, perannya di PAC ada, perannya di ranting juga ada. Nah di PAC sendiri kita punya rutinan 1 bulan 1 kali. Nah yang dimana rutinan kita sangat luar biasa. Ada yang zikir, ada yang sholawatan, ada yang tahlil, ada yang baca rotibul hadat, ada yang belajar rebana. Jadi semuanya mempunyai ciri khas masing-masing. Dan rutinan di PAC kita mengkolaborasikan tadi warna-warna yang ada di ranting. Nah, di situ rutinan kita kan ada albanjarinya, dilanjutkan dengan sholawatan bareng, zikir bareng, dan diakhiri dengan tahlil. Iya. Tapi tidak ketinggalan juga Gus. Apa? Ngopi bareng. Oh iya itu harus. Karena mencerminkan anak-anak muda sekarang ngopi. Disitulah ketika ngopi muncullah inspirasi. Dan mungkin salah satunya hasil inspirasi saya dari ngopi hari ini ya. Oh berarti dari ngopinya itu ya. Kemungkinan kan nggak ada yang tahu juga kan. Iya. Tapi jujur inspirasi itu memang hadir di mana saja sih Gus. Iya. Di mana kita berbuat positif. Apalagi sedang berbincang-bincang dengan para sahabat. Ya. Nanti akan muncul ide-ide yang brilian ya. Nah, jadi gitu. Banyak sekali warna di rutinan yang ada di ranting-ranting Ansor Kecamatan Wonosorejo ini. Dan yang luar biasanya sekali dari program kita di MDSRA ini selama 1 periode kemarin, kita bisa berkolaborasi tentu saja antara pemuda dengan kita. Kita mengadakan yaitu sholawat bareng DNS.
Itu kalau tidak salah memperingati Harla NU yang ke 102, 102. ya. Betul. Tempatnya di Sumber Sumber Colong. Wah, luar biasa Dan itu. alhamdulillah ternyata di situ banyak kontroversi karena mungkin ya model acaranya anggaplah amburadul ya, karena bukan amburadul sih, terlalu mudah banget ya. Nah, Jadi gitu. itu memang disetting bagaimana pemuda itu bisa tertarik berkumpul untuk sholawat itu saja. Ya mungkin karena pemahaman orang awam itu masih ya tentu saja kita banyak pro dan kontranya. Setiap sesuatu itu pasti ada pro kontranya. Namun tujuannya juga baik, dimana agar pemuda itu juga ikut menikmati Harla NU dengan nuansanya, nuansa pemuda tentu saja. Tapi dengan tujuan yang pertama juga bersolawat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah dan juga memperingati Harlah Nahdlatul Ulama. Tujuannya baik, namun versinya itu macam-macam ya, layaknya pemuda lah. Daripada pemuda itu apa ya Gus? Ya daripada di pinggir orkesan, nggak jelas, mabuk. Nah, lebih masih baik mending kan sholawatan, meskipun joget-joget. Nanti pada akhirnya yang joget-joget itu katanya akan selesai juga. Iya, ndak joget lagi sudah. Nggak akan joget juga. Memang di awal itu berat ya, sama dengan perjuangan. Di awal itu berat. Istiqomah butuh perjuangan. Iya. Kalau istiqomah itu perjuangannya berat, tapi insya Allah happy ending. Alhamdulillah. Kalau bahasa saya diawali dengan bismillah, di akhiron alhamdulillah. Begitu Gus. Jadi ya memang perjuangan ini luar biasa, harus penuh semangat. Jadi kegiatan kita kolaborasi dengan pemuda itu, ya kan Gus. Sholawatan bareng dengan DNS. Luar biasanya memperingati Harla. Yang cukup banyak tantangan. Iya. Alhamdulillah juga kita disupport oleh banyak orang di sana. Selain banyak tantangan, selain banyak yang mengecam, tapi juga banyak yang support. Tapi kalau kita selagi berbuat baik Gus, banyak sekali yang support. Tapi berbicara tentang kebaikan ya Gus, Rasulullah itu sudah orang yang paling baik, tapi masih ada saja yang ngecam, masih ada yang benci. Jadi perkara baik itu pasti ada yang tidak senang. Apalagi kita selaku umatnya. Ya itu. Lebih berat. Rasulullah saja masih banyak musuhnya. Betul, apalagi kita tentu saja. Jadi berat. Tinggal kita jalani saja sudah. Namanya juga perjuangan, berkhidmat bareng-bareng, ya kita harus berjuang secara ikhlas. Insya Allah nanti happy ending. Yakinlah nanti kita akan pasti happy ending. Entah kapan waktunya. Kita kan tinggal menunggu perkara waktu kan. Iya. Happy ending seperti apa nanti kita. Husnul khotimah ya kalau bahasanya itu. Iya betul. Tapi happy endingnya kalau kita berkhidmat itu tentu saja kita diberikan nikmat. Iya kan? Iya. Tentu saja kalau kita berkhidmat per hari ini, yang saya rasakan loh ya Gus, di semenjak saya mengabdi di Ansor ini, awal saya jadi banser. Wah, banser. Berarti mantan banser ya? Wah iya dong. Purnawirawan. Tapi di kadang-kadang mau dijadikan satker kok mundur. Mohon maaf jadi gini Gus, bukan perkara mundur atau maju ya kalau itu ya. Jadi gini, banser menurut saya pribadi itu orang yang kuat. Mental harus kuat ya. Bukan mental saja enggak, fisik kuat, mental kuat. Wah luar biasa, baja banget itu banser kita itu. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Saya pernah mengalami Gus, iya kan? Iya. Saya itu, ini sedikit cerita tentang banser ya. Saya itu pernah ngepang Gus, ngepang kalau 10 lebih, tapi masih bisa dihitung jari. Nah, saya ngepam itu tentu saja harus kuat, fisik maupun mental, betul kan? Dan juga kita harus benar-benar royal kepada NU, dimana tugas kita juga berat. Harus ada pengajian, harus ada pengajian, kita harus ngepam, ngawal masai. Ini orang yang luar biasa yang harus kita kawal. Tantangannya juga luar biasa, banyak sekali ancaman juga loh. Jadi banser itu berat menurut saya, tapi mereka itu kuat. Nah, saya punya cerita Gus, dulu pernah saya itu ngepam, mungkin ngepam saya terakhir mungkin ya. Itu di Harlah dari Laskar Langit yang ada di Pantai Bom. Berangkat sore. Dari sini oke lah, cuaca mendukung. Berangkat, jepret sampai di lokasi. Hujan badai, deres-deres itu sudah.
akhirnya apa ya, kita sudah pakai seragam Banser ya, mau nggak mau kita harus turun hujan-hujanan. Luar biasa mereka itu, rela hujan-hujanan, kuat. Kalau mental dan fisik tidak kuat, wah, hujan badai angin loh itu. Iya itu Di Pantai Bum loh, yang dimana tidak ada tempat nggak ada berteduh tempat ya. berteduh, jadi Ya, mereka harus kalau Banser berteduh standby. itu juga menurunkan marwah. Iya, betul sih. Ini pakai Banser tapi kok malah Malah leye-leye. leye. Nah, di situ akhirnya pengepaman berhasil, sukses acaranya meskipun hujan badai angin ribut, wah halilintar ya. Pokoknya lengkap ya. Ya lengkap sekali Gus. Nah di situ akhirnya kita pulang kondisi hujan Gus, dan kita naik mobil bak. Bayangkan itu seperti apa. Sudah kedinginan Iya. ya. Perjalanan dari Bajulmati, dari Banyuwangi, dari Pantai Bum sampai ke Bajulmati, hujan. Dari kita berangkat dari sana Bum itu pulangnya sampai di rumah itu hujan deras-deras itu sudah. Dan akhirnya saya KO. Satu hari saya KO, sakit. Dan luar biasanya para banser-banser yang lainnya tidak sakit, Tetap kuat. masih kuat. Berarti Lantas yang lain itu berarti memang sudah jiwanya jiwa jiwanya ya, jiwa banser lah. Jiwa banser. Ya betul. Dan akhirnya saya tereliminasi dan masuklah di Ansor. Ya mungkin memang apa ya, anunya sampean itu sudah di Ansor. Ya mungkin di Ansor. Nah, itulah menurut saya Banser itu kuat sebetulnya, kuat secara mental, fisik, dan tenaga. Dan juga kalau kita berbicara kebanseran ini Gus ya, nah, Banser ini juga sangat luar biasa, khususnya di Banser kita. Banser kita itu bisa kolaborasi dengan seluruh aspek, tentu saja kolaborasi dengan pihak keamanan. Ya, alhamdulillah sudah ngepam di Posko sudah. tahun baru, posko mudik, Ya, dan posko bahkan tahun baru. di malam takbiran kita dipercayai untuk sama-sama bareng-bareng menjaga ketertiban. Bersama TNI dan Polri kita kolaborasi. Ini patut kita apresiasi Gus dari Ya, teman-teman kita. Alhamdulillah lah bisa berkolaborasi dengan beliau. Nah selanjutnya kita dalam berkhidmat ini Gus, apa tantangan yang menurut sampean itu harus kita lawan? Maju terus, lawan sikat habis. Apa Gus? Kalau menurut saya tantangan yang kita harus lawan itu ya malas ya. Kadang kita itu dihantui malas. Betul. Mau bergerak kayak gini malas. Ya wes, kalau paling berat untuk menghadapi tantangan menurut saya malas. Soalnya kalau yang lain kayak seperti dari keluarga, mungkin dari instansi tempat kita kerja, ya mungkin bisalah kita lalui. Tapi kalau malas itu, itu wes paling sulit untuk dilawan. Gamut aku. Itu kan. Kalau sudah Kacau bicara itu ya. gamut, sulit. Angel. Itu Itu susahnya ya, di mungkin situ ya. caranya ya kita kembali lagi ke awal, kita mengabdi di NU, di Ansor, ya hanya satu, ingin diakui santrinya Mbah Hashim, ya mungkin dengan sedikit perjuangan, cuma sedikit lah, Ya, sedikit. cuma sedikit, secuil lah. Kalau dibandingkan perjuangan Ki Hashim beliau. Mas Ari itu Luar kita cuma biasa. secuil. Ya mungkin dengan secuil ini bisa menjadi bekal lah untuk kita dibarengi lah ke surga. Amin. Dan menjadi amal zariah kita nanti. Nah, kalau bicara perjuangan itu banyak sekali yang kita sudah lalui ya Gus ya. Ya. Tentu saja salah satu bentuk kecilnya ya perjuangan kita dalam berkhidmat di media sosial. Nah, itu juga. Kita bahas media sosial ya. Dan di situ juga saya cantumkan dalam buku saya bahwa kita mempunyai satu ikon. Ya, ikon apa gimana ini ya, Gesa Pemuda dan Ansor ini? Ikon ya, ikon kita di PAC, tentu saja di bidang media dan cyber. Di mana Gesa Pemuda dan Ansor ini sangat luar biasa. Mungkin sekilas kita ngobrol-ngobrol santai lah, tapi pembahasannya insya Allah bakal dalam. Wah, kemarin aja kita bincang-bincang sama orang hebat loh, Dengan komunitas serupa. iya, sama komunitas serupa. Tentang apa itu kemarin?
tentang minat baca. Oh iya, tentang minat baca. Berhubung di Wonosobo ini sangat minim minat bacanya, jadi kita membangun literasi melalui bincang-bincang. Dan di situ banyak sekali pelajaran yang kita petik. Tentu saja yang pertama dari semangat dan dedikasi yang ditorehkan oleh Cak Iwan. Luar biasa. Dia itu penggiat literasi yang dimana per hari ini minat baca para kaum pemuda itu sangatlah minim. Iya. Itu harus, jangankan pemuda, anak-anak sekarang itu sudah jarang ya. Saya seorang guru, ketika melihat anak-anak menjawab soal itu, kebanyakan anak-anak itu paham. Cuma terkadang anak-anak itu sulit malas mau baca sehingga dia tidak menemukan jawaban dari soal itu. Sebenarnya anak-anaknya itu paham, cuma dia karena minat bacanya rendah ya, jadi tidak paham ya. Jadi peran membaca itu sangatlah penting. Ada sebuah quotes itu tentang membaca buku ini sama saja dengan membuka jendela dunia. Benar itu menurut saya. Ya betul. Dengan kita membaca buku, apa yang sebelumnya tidak mengerti, kalau kita kembali baca, kita telatih baca dari awal balik lagi sampai akhir, insya Allah akan mendapatkan manfaat. Dan ternyata memang Tuhan pertama kali yang Al-Quran diturunkan adalah Iqra. Jadi memang kita itu dituntut untuk membaca, perbanyak baca. Iqra, bacalah. Jadi bacalah itu membaca Allah, membaca bagaimana kondisi, atau juga membaca buku. Itulah anjuran dari Allah. Jadi sama, tetap membaca. Bacalah, dan bacalah buku ini nanti ketika buku ini terbit. Ya, asik. Kapan kita launching? Insya Allah buku ini akan kita launching pada saat pelantikan malam inaugurasi. Pelantikan PAC GP Ansor Kecamatan Wonosobo periode 2025-2028, yang mana akan dilaksanakan rahasia. masih dalam rencana, nggak boleh dibocorkan. Dalam rahasia. Jadi simak terus, pantengi terus channel ini, dan insya Allah mungkin pada waktu pelantikan nanti Gus, buku ini akan saya launching dan saya akan persembahkan soft copy-nya berupa buku kepada ketua demisioner sahabat Musuhri. Tentu ini sangat istimewa sekali. Tapi sejatinya buku itu adalah hadiah bagi Mbah Hashim. Ini adalah sebuah perjuangan kita setelah vakum dulunya yang cuma 2 bulan dari pembentukan, dari formatur hanya 2 bulan, setelah itu buyar. Terus tahun selanjutnya buat 2 bulan lagi sampai di caretaker loh kita. Di caretaker akhirnya muncullah wajah-wajah baru ya. Ini sudah asik. Dan inilah atas komando dari sahabat Suhri dan penasehat langsung dari ketua PJ yang dulu Haji Ikhwan Arif, yang sekarang sudah menjabat Satpornas di Baritim. Di PW beliau di bagian kelautan. Alhamdulillah beliau masih aktif sampai sekarang membimbing kita. Luar biasa. Berkat beliaulah kita hadir di sini. Dan berkat beliaulah panjenengan bisa kenal Gus Hakim, bisa kenal Gus Rizul. Bisa kenal kita lah, alhamdulillah. Semoga apa yang menjadi jeripaya beliau bisa menjadikan amal beliau dan juga beliau selalu menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Dan kalau bicara tentang ketua Musuhri ini saya ada ikatan ini mungkin Gus. Yang mungkin ya saya Gus terus terang berkhidmat di PAC ini, khususnya di Ansor ini. Kalau tidak ketemu beliau, mungkin saya tidak ada di sini. Karena beliau ya yang menjemput. Yang menjemput bola itu beliau ke saya. Mungkin saya tetap jadi banser bro. Tidak terselamatkan kanser. Tidak diselamatkan kanser. Jadi beliaulah yang menciptakan Reza atau tahta yang hari ini panjenengan lihat. Mungkin kalau beliau tidak kenal saya, waktu itu ceritanya sowan kan di ranting saya, ketemu saya lalu berdiskusi, ngajak diskusi bareng, dan selanjutnya saya diajak gabung ke PAC. Saya menerimanya dan langsung pelantikan
dan ketemu beliau. Wah, lalu terciptalah Gesah Pemuda dan Ansor. Alhamdulillah ini sehingga dapat menorehkan satu karya ilmiah atau disebutlah dokumenter perjalanan kita, sehingga perjalanan kita itu diabadikan tidak hanya dibaca oleh nantinya anak cucu kita, juga dibaca dengan orang banyak dengan cara publish ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, dan semoga nanti setelah buku ini launching bermanfaat bagi orang banyak dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada sahabat saya. Ya, alhamdulillah itu tadi sekilas bedah buku tentang perjalanan kita selama satu periode sudah dikupas tuntas. Nanti selengkapnya bagi Anda yang penasaran bagaimana sih isi dari dokumenter atau karya ilmiah perjalanan kita selama satu periode, silahkan download nanti scan aja dari di sini boleh, dan nanti kepoin di akun kami di PAC GP Ansor. Stay tune dan juga jangan lupa follow lo ya, follow akun ini, follow IG kita. Apa IG kita? PAC Wongsorjo. Lalu follow juga media Omah Ansor. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ini. Share ya sebanyak mungkin. Mungkin hanya itu ya, Gus. Oke, terima kasih Gus Hakim. Berteman Gesah malam hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada Gesah selanjutnya ya. Amin. Tentu saja bertemu dengan kita ya. Amin lah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.